Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja, ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita maka akan hilang, kalau tetap punya kita maka akan datang ke kita. Urusan rezeki, Ustaz, dulu saya pernah kerja di sana, sekarang nggak bisa kerja di sana, kenapa saya resign, begini. Tenang, kalau rezekinya buat teman-teman nggak akan hilang dalam kehidupan teman-teman. Ustaz, aku teh sama dia teh menikumahannya love pisan. Di dia tuh aku abit teh disimpan foto ijazahna teh. Dari TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan ku abit teh. Terus kumaha, aduh nih hati pisan, kamari dapat kabar dia teh mau nikah sama teman saya. Sakit, di mana? Di dia. Teman-teman tenang, memang begitu. Kalau bukan akan jadi milik kita, nggak akan pernah jadi milik kita kok. Terus kumaha, ikhlaskan aja, relakan saja. Pernah dengar nggak kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah radhiyallahu anhu? Belum dengar? Mau saya ceritakan? Yang membuat orang gak bisa ikhlas itu adalah takut dicela, takut dihina, takut dibully, takut direndahkan. Penilaian orang. Coba saya mau tanya, kalau teman-teman dihina sama orang, senang atau sedih? Nah, itu salah persepsinya. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada yang mencela kita, harusnya kita senang. Kenapa? Di saat itu Allah sedang meninggikan derajat kita. Ahilman malah pengen kalau ada orang yang ngebully saya, ngehina saya, mencaci maki saya, gak apa-apa. Kenapa? Di saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang mencela teman-teman, yang menghina teman-teman, gak apa-apa. Itu bagus. Kenapa? Karena biasanya orang akan kelihatan titik nadirnya sebagai seorang manusia saat dia tahan dengan ujian, saat dia tahan dengan dicaci maki. Bukankah Rasul itu menjadi seorang yang sangat luar biasa menyikapi kehidupan karena beliau begitu banyak yang membencinya? Bahkan saat beliau lahir pun sudah dibenci, beliau jadi anak-anak pun sudah dibenci, saat tumbuh dewasa pun dibenci, bahkan saat mau hijrah menyampaikan kebaikan pun dibenci. Ternyata Masya Allah, kesabaran Rasul saat dicela, dibenci itulah yang merubah karakternya menjadi karakter yang paling kuat dalam kehidupan. Maka mohon maaf, kalau tiga hal ini, senang dipuji, kemudian senang urusan dunia, kemudian takut dicela, teman-teman hilangkan, maka teman-teman akan dapat kategori yang namanya ikhlas. Ikhlas itu memang berat, tapi itulah cara pertama untuk teman-teman bisa menghapus jejak masa lalu. Ingat ya, Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja, ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita maka akan hilang, kalau tetap punya kita maka akan datang ke kita. Urusan rezeki, Ustaz, dulu saya pernah kerja di sana, sekarang nggak bisa kerja di sana, kenapa saya resign, begini. Tenang, kalau rezekinya buat teman-teman nggak akan hilang dalam kehidupan teman-teman. Ustaz, aku teh sama dia teh menikumahannya love pisan. Di dia tuh aku abit teh disimpan foto ijazahna teh. Dari TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan ku abit teh.
Terus kumaha, aduh nih hati pisan, kamari dapat kabar dia teh mau nikah sama teman saya. Sakit di mana? Di dia. Teman-teman tenang, memang begitu. Kalau bukan akan jadi milik kita, nggak akan pernah jadi milik kita kok. Terus kumaha, ikhlaskan aja, relakan saja. Pernah dengar nggak kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah radhiyallahu anhu? Belum dengar? Mau saya ceritakan? Oh, ini banyak banget kisah harian ini. Baik, Ummu Sulaim itu perempuan yang cantik di kota Madinah. Cantik. Ya cantiknya nggak jauh lah sama yang di sini. Nggak jauh banget tapi nggak jauh. Ummu Sulaim. Terus gimana Ustadz? Banyak gak yang suka sama dia? Pasti. Nalurinya begitu. Kalau perempuan cantik pasti banyak yang suka. Banyak. Semua laki-laki di kota Madinah itu suka dengan Ummu Sulaim. Masya Allah. Sampai di antara laki-laki yang suka itu ada seorang laki-laki yang Ummu Sulaim juga suka. Siapa itu? Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Abu Thalhah. Tapi gimana Ustadz? Apakah Abu Thalhah juga cakep? Mohon maaf. Di antara banyak pemuda itu, Abu Thalhah termasuk pemuda yang ganteng. Jadi Ummu Sulaimnya gelis, Abu Thalhahnya ganteng. Cocok nggak kira-kira? Cocok. Nukia mah mau diomongkan mual. Kan kadang-kadang kita mah kalau ada pasangan yang jomplang teh diomongkan ke orangnya. Yang perempuannya cantik, yang laki-lakinya teh niasa kumaha gitunya, kuloho hidup. Kadang-kadang orang teh kan kudu mikir apakah jadi dosa buat orang lain atau tidak. Dosa apa jadi mengundang gibah atau enggak gitu. Jadi kudu pas deh diomongkan kadang-kadangnya. Wis, tinggal di jelema naon gitu. Daripada yang si eta mending jeung urangnya. Nah, punten ya. Ada nggak yang sering begitu di sini? Hati-hati, dia lebih hebat dibanding antum. Kenapa? Karena dia membuktikan perempuan cantik mau sama dia, sedangkan antum GGM, ganteng-ganteng mubazir. Jadi punten lah, nu can nikah mah tetep rek seganteng-ganteng dege tetep lah. Belum. Ya gantengnya buat pribadi doang, bukan buat Allah gitu. Kalau udah nikah mah luar biasa. Sampai Abu Thalhah, ketika Abu Thalhah mengatakan cintanya kepada Ummu Sulaim, apa kata Ummu Sulaim? Abu Thalhah, aku pun juga sama, punya perasaan yang sama kepadamu. Kata Abu Thalhah, mau mahar apa yang aku berikan kepadamu agar engkau mencintaiku? Sok, kalau akhwat digitukan, nya, misalnya nih nanya ke laki-laki, ikhwan, akhi, aa, ujang, mau nyiapin mahar apa? Sok, teman-teman akan menjanjikan apa biasanya? Ngomongnya heula kan orang. Iyo, ayah hente. Cuman dalam bayangan katanya. Masya Allah. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Thalhah menjawab, engkau ingin dinar sebesar apa aku siapkan. Engkau ingin dirham sebesar apa aku siapkan. Engkau ingin unta sebagus apa aku siapkan. Tapi apa jawaban Ummu Sulaim? Wahai Abu Thalhah, sesungguhnya aku tidak ingin mahar harta daripadamu. Aku hanya ingin satu komitmenmu untuk mencintaiku. Apa itu? Sebelum engkau menikahiku, aku ingin engkau masuk dulu ke dalam Islam. Jadi ternyata pada waktu itu Abu Thalhah masih belum Islam, tapi suka dengan Ummu Sulaim yang sudah Islam. Ini penting nih pelajarannya nih ya. Jadi kalau ada perempuan nih yang kemudian juga dicintai oleh laki-laki yang mohon maaf mungkin bukan satu akidah dengan